Oke teman-teman, thank you banget buat semua yang udah dukung channel ini, udah subscribe dan juga nontonin video-videonya. Dan kalau ada di antara teman-teman yang belum subscribe, gue encourage buat kita sama-sama nonton baik video ini maupun video-video yang udah gue upload sebelumnya. Nah, beberapa video kalian nonton dan kalau menurut kalian itu bermanfaat, kalian pastikan subscribe. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan setiap kali ada pembelajaran tentang kebiasaan yang gue bagiin di YouTube channel ini. Nah, teman-teman, kita mau lanjutin pembelajaran tentang kebiasaan. Oke teman-teman, gue akan mulai dengan satu teori yang gue ambil dari bukunya James Clear yang berjudul Atomic Habit. Nah, di buku tersebut, James bilang ada 4 kaidah. Nah, 4 kaidah ini ke depan akan gue sebut 4 pilar. Tapi itu sama aja teman-teman. Nah, 4 pilar untuk kita membangun satu kebiasaan. Pilar yang pertama namanya petunjuk, yang kedua gairah, yang ketiga tanggapan, dan pilar yang keempat ganjaran. Nah teman-teman, 4 hal ini yang akhirnya akan terjadi dalam sepersekian detik di dalam otak kita, diproses dan kita melakukan sesuatu, dan ketika itu terjadi berulang-ulang, terbentuklah yang namanya habit loop atau lingkaran kebiasaan. Gue akan kasih contoh yang sederhana. Misalnya nih, waktu ada bunyi handphone, ada notifikasi di handphone, dan gue denger itu, maka gue ambil handphone gue untuk gue buka. Gue pengen tahu siapa yang ngirim chat ke gue. Terus kemudian gue buka, gue jadi tahu, dan gue reply, and then selesai. Sepertinya ini kejadian yang sehari-hari, yang pasti kita alami hampir setiap harinya. Nah, teman-teman, ada apa sih di balik kejadian yang biasa-biasa ini? Ternyata ada kebiasaan, dan kebiasaan itu dimulai dengan petunjuk di mana ada suara handphone atau bunyi notifikasi. Nah, bunyi notifikasi itu adalah petunjuk yang mengantarkan gue pada satu gairah. Gairahnya apa? Gairahnya adalah gue pengen tahu. Gue pengen tahu siapa yang ngechat gue. Nah, terus kemudian gue ambil. Waktu gue ngambil handphone itu dan gue buka, itu adalah tanggapan gue atas petunjuk dan gairah. Tanggapan gue ngambil handphone, buka, kemudian gue baca. Nah, waktu gue buka dan gue baca, teman-teman, di situ gue dapetin rasa puas karena gue jadi tahu. Itulah yang disebut ganjaran. Nah, teman-teman, di sini lengkaplah sudah. Ada 4 hal, ada 4 pilar. Ada petunjuknya, yaitu bunyi notifikasi. Ada gairahnya, yaitu rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga itu ada tanggapan, yaitu gue ngambil handphone dan gue buka dan gue baca. Dan yang terakhir, gue dapetin kepuasannya. Gue dapetin rasa ingin tahunya tuh terpenuhi. Nah, itulah ganjarannya teman-teman. Contoh lain teman-teman, gue orang yang suka banget ngopi. Dan biasanya gue seduh kopi itu sesaat sebelum gue kerja atau sebelum gue belajar di meja. Nah, gue rasa kopi adalah teman yang baik untuk gue belajar, untuk gue bisa fokus. Nah, ada apa sih di balik kebiasaan ini teman-teman? Bahwa petunjuk untuk gue ngopi itu adalah gue mau ngerjain sesuatu. Sesaat sebelum gue ngerjain sesuatu, itu petunjuknya teman-teman. Terus kemudian gairahnya apa? Gue pengen fokus. Dan tanggapan gue apa? Gue seduh kopi, gue taruh di meja dan gue minum itu pada saat gue lagi kerja atau gue lagi belajar. Nah, ganjaran apa yang gue dapet? Yaitu gue feel fokus teman-teman. Nah, akhirnya feel fokusnya gue ini atau ganjarannya ini akan jadi petunjuk buat gue pada saat berikutnya gue mau belajar lagi. Nah, inilah teman-teman yang akhirnya kalau terjadi berulang-ulang yang akhirnya kita sebut lingkaran kebiasaan. Pada prinsipnya teman-teman, otak itu akan selalu mencari solusi atas apa yang terjadi. Ada sesuatu yang kita alami, terus kemudian otak mikir harus gimana, dan dia akan cari solusi yang sederhana. Dan dia akan recall pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dia akan kasih tahu lagi sama kita, Ray dulu lu pernah begini, dan hasilnya begini. Kalau lo begini akan begitu. Nah, itu teman-teman yang terjadi di otak kita. Sampai akhirnya kita ngelakuin sesuatu. Nah, kalau kita belum pernah melakukan sesuatu dan kita mulai, nah inilah mula daripada kebiasaan. Kita mencoba. Awalnya semuanya juga coba-coba teman-teman. Dan waktu kita mencoba, kita dapetin satu pengalaman. Pengalaman itulah yang akan jadi petunjuk untuk kejadian-kejadian selanjutnya bagaimana kita merespon. Ada juga sebagian orang yang petunjuknya itu datang dari pengalaman orang lain atau informasi yang diberikan sama orang tua, teman, sahabat. Bisa juga kayak gitu teman-teman. Tapi pada dasarnya otak kita itu merekam sesuatu. Dan rekaman itulah yang akan menjadi dasar dalam kita berperilaku. Pernah teman-teman sekali waktu gue mau pergi ke Cianjur bareng sama bokap gue. Dan di perjalanan, sesaat sebelum nyampe ke kota Cianjur, di jalanan yang panjang tuh dari Bandung ke Cianjur,
panjang lurus, di sebelah kiri itu ada rumah makan. Rumah makannya biasa aja, nggak mewah, malah menurut gua kelihatan sedikit kurang bersih ya. Tapi teman-teman, experience apa yang gua dapet di situ? Sambalnya enak banget, terus kemudian rasanya juga pas banget. Nah, pengalaman inilah yang mendorong gua setiap kali gua lewat ke situ, dengan siapapun gua pergi, gua akan usahakan, gua akan coba untuk ajak orang tersebut makan juga di tempat itu. Karena apa? Otak gua ngasih tahu, ini pengalaman yang bagus, Ray. Lu perlu ulangi. Dan lu juga boleh ajakin temen lu. Sehingga ini teman-teman akhirnya jadi habit. Setiap kali gua lewat ke situ, ya gua makan di situ. Itu juga sebabnya teman-teman kenapa orang tua tuh paling susah buat diajak untuk nyobain restoran yang baru. Karena mereka punya pengalaman sama restoran langganannya mereka yang tidak pernah mengecewakan. Nah, waktu mereka dapetin pengalaman-pengalaman itu, mungkin aja dalam hidup mereka pernah coba restoran yang lain. Tapi ternyata restoran itu mengecewakan. Mereka coba lagi restoran yang lain dan mengecewakan lagi. Akhirnya, pengalaman mau mencoba restoran dengan jenis masakan yang sama, tapi beda restoran, mereka anggap itu sebagai pengalaman yang tidak menarik buat otak mereka. Ganjarannya nggak bagus. Akhirnya mereka mempercayai bahwa cuman restoran itu aja yang enak. Akhirnya ya setiap kali kita ajakin mau ke tempat yang baru, mereka biasanya menolak. Balik lagi ke basic rule-nya teman-teman. Jadi pada prinsipnya otak kita itu memproses petunjuk dan kemudian ada muncul gairah dan kita melakukan satu action, satu tindakan, satu perilaku, itulah tanggapan, dan kita menerima ganjaran dari apa yang kita lakukan itu. Itulah yang disebut lingkaran kebiasaan. Nah, di video selanjutnya teman-teman, gue akan ngebahas tentang pilar yang pertama, yaitu pilar petunjuk. Nah, gimana cara kerja petunjuk supaya kita bisa pada akhirnya membangun kebiasaan. Ikutin terus teman-teman video-video selanjutnya dari gue. Sampai ketemu guys.